dan menguatkan kompetensi. Tujuan kurikulum Merdeka Belajar. Kemendikbudristek melakukan penyederhanaan kurikulum dalam kondisi khusus atau kurikulum darurat untuk memitigasi ketertinggalan pembelajaran atau learning loss pada masa pandemi. Penggunaan kurikulum Merdeka dan kurikulum ke-13. Yang pertama, kurikulum Merdeka menggunakan CP atau capaian pembelajaran, dan untuk kurikulum ke-13 menggunakan KI atau kompetensi inti. Yang kedua, kurikulum Merdeka menggunakan modul ajar, sedangkan untuk kurikulum ke-13 menggunakan LPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, kurikulum Merdeka menggunakan TP atau tujuan pembelajaran, dan untuk kurikulum ke-13 menggunakan KID atau kompetensi dasar. Dan yang keempat, kurikulum Merdeka menggunakan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan untuk kurikulum ke-13 menggunakan penguatan pendidikan karakter. Pengertian asesmen. Pembelajaran dan asesmen merupakan satu kesatuan yang sebaliknya tidak dipisahkan. Pendidikan dan peserta didik perlu memahami kompetensi yang dituju, sehingga keseluruhan proses pembelajaran diupayakan untuk mencapai kompetensi tersebut. Ini ada prinsip asesmen. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitas pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua murid agar dapat memandu mereka dengan menentukan strategi pembelajaran. Di sini ada 3 contoh prinsip asesmen. Yang pertama, pendidik menguatkan asesmen di awal pembelajaran yang digunakan untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kesiapan peserta didik. Yang kedua, pendidik merencanakan pembelajaran dengan merujuk pada tujuan yang hendak dicapai dan memberikan umpan balik agar langkah untuk perbaikan ke depannya. Yang ketiga, peserta didik memberikan umpan balik berupa kalimat dukungan untuk menstimulasi pola pikir bertumbuh. Selanjutnya, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, dengan keluasan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Di sini ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, pendidik memikirkan tujuan pembelajaran saat merencanakan asesmen dan memberikan kejelasan pada peserta didik mengenai tujuan asesmen di awal pembelajaran. Yang kedua, pendidik menggunakan teknik asesmen yang beragam sesuai dengan fungsi dan tujuan asesmen hasil dari asesmen formatif. Asesmen formatif digunakan untuk umpan balik pembelajaran, sementara hasil dari asesmen sumatif dengan digunakan untuk pelaporan hasil belajar. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.